Halo semuanya, apa kabarnya? Saya berharap bahwa hari ini ketika Anda mendengarkan suara saya, kalian dalam keadaan sukacita, penuh semangat, dan mau mendapatkan sesuatu yang baru dari penjelasan materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang perbedaan fakta dan opini. Nah, fakta dan opini ini terkadang sering dipelajari dalam setiap teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, terkadang kita sulit untuk membedakan yang mana kategori kalimat atau kata atau paragraf atau karangan yang masuk kategori fakta, yang mana karangan atau kalimat yang masuk kategori opini. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara fakta dan opini dari aspek yang mudah kita pahami, kemudian yang mudah kita mengerti, dan yang penting mudah kita ingat. Nah, mari sama-sama ya. Pada kesempatan hari ini saya sudah memberikan triknya dan saya sudah menyiapkan cara mudah untuk mengingat perbedaan antara fakta dan opini ketika diperhadapkan dalam sebuah kalimat atau sebuah karangan. Nah, pertama kita lihat ya sama-sama fakta dan opini. Bagaimana cara mudah mengingatnya dan bagaimana cara mudah mengidentifikasi fakta dan opini ini ketika kita membaca sebuah karangan atau kalimat. Baik, kita bahas sama-sama dulu. Yang pertama adalah fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi atau sudah diyakini kebenarannya atau sudah dikaji atau diamati. Sedangkan opini itu ini bentuknya adalah pendapat atau argumen yang belum tentu kebenarannya atau belum bisa dipercaya kebenarannya atau sesuatu yang belum terjadi. Jadi jelas perbedaannya ya. Yang kalau fakta ini memang sudah terjadi bisa diyakini karena sudah diteliti dan terbukti, kemudian bisa dipercaya kebenarannya, sedangkan opini ini adalah argumen yang belum tentu kebenarannya dan baru berupa pendapat, belum terjadi dan belum belum bisa diyakini kebenarannya karena memang belum terjadi. Nah, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama fakta. Kalau fakta ini eh, bisa menjawab apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Ini ciri jika dalam sebuah kalimat terdapat kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Ayo kita buktikan sama-sama ya. Saya secara lisan memberikan contoh. Misalnya, apa yang Anda lihat di depan itu? Nah, berarti kita sudah diajak untuk melihat langsung atau mengamati langsung objek yang memang bisa dilihat. Nah, kemudian siapa ini mengarah kepada pertanyaan orang. Oke, biasanya siapa yang memukul adik tadi? Kemudian kapan ini mengarah kepada waktu. Kapan terjadinya bencana gempa di Mamuju? Nah, kemudian biasanya menggunakan di mana? Ini pertanyaan untuk tempat, letak tempat. Kemudian berapa? Ini nominal atau jumlah. Nah, bisa dihitung kan kalau nominal jumlah. Oke. Nah, berikutnya bisa dihitung. Nah, ini kan menjawab tadi aspek berapa. Berarti dia bisa dihitung. Oke. Kemudian sudah terjadi dan sedang berlangsung. Ingat, kalau fakta itu memang peristiwa yang sudah terjadi dan sedang berlangsung. Jadi kalau peristiwa yang baru direncanakan, misalnya besok kami akan berangkat ke Makassar. Itu belum tentu, karena kan baru direncanakan. Bisa saja rencana itu berubah atau tidak jadi, ya kan? Kemudian objektif. Objektif artinya memang fokus pada hal yang direncanakan atau sudah dikaji. Kemudian kalau opini bisa menjawab mengapa dan bagaimana. Oke. Jadi kalau pertanyaan mengapa ini mengarah kepada pertanyaan pendapat. Oke. Kemudian bagaimana? Bagaimana ini mengarah kepada pertanyaan proses atau prosedur. Nah, biasanya bagaimana
bagaimana terjadinya hujan? Biasanya ini perlu melalui kajian dulu. Nah, ketika sudah melalui kajian, baru dia bisa masuk fakta. Tetapi kalau baru berupa pendapat sementara atau kesimpulan sementara, itu belum masuk pada kategori fakta. Oke, baik. Kemudian diperkirakan. Kalau baru diperkirakan atau diprediksi atau diterka, ini merupakan tesis atau kesimpulan awal dari orang yang mau mengungkapkan. Baru diprediksi atau direka-reka ini atau digambarkan. Nanti ketika memang sudah diobservasi, diamati, dan hasilnya objektif, bisa meyakinkan, baru dia masuk fakta. Tetapi kalau baru diterka-terka, hipotesisnya, atau dalam kategori hipotesisnya, ini masih masuk kategori ke argumen atau pendapat awal. Berarti itu baru masuk kategori opini, karena kesimpulan awalnya. Baik, kemudian belum terjadi dan masih diusahakan. Jadi berbeda ya, kalau yang fakta sudah terjadi, sedangkan kalau opini belum terjadi, masih diusahakan atau masih direncanakan. Nah, kalau peristiwa belum terjadi, ya nggak mungkin dong bahwa peristiwa itu masuk fakta, karena kan belum terjadi. Kemudian baru direncanakan atau baru diusahakan. Ya baru direncanakan, baru di skenariokan, ya itu skenario atau rencana bisa saja berubah kan. Tetapi kalau skenario itu sudah berlangsung dan terjadi, baru masuk fakta. Nah, kemudian dia bersifat subjektif. Jadi, bersifat subjektif lawan katanya dari objektif. Kalau subjektif, masih menerka-nerka ya. Nah, antara fakta dan opini, kalau kita lihat perbedaannya, ini sangat bertolak belakang. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kategori opini itu bisa menjadi fakta. Nah, kalau misalnya mengapa proses sebab akibat itu terjadi dan ketika dikaji dan sudah diobservasi dan diamati, itu bisa menjadi fakta ketika memang kebenarannya bisa meyakinkan. Dan kalau diperkirakan atau diterka prediksi kita itu ketika benar, berarti bisa masuk kategori fakta. Kemudian kalau peristiwa itu belum terjadi atau masih direncanakan, ketika rencana itu sudah diaplikasikan atau sudah dilaksanakan dan sementara dilaksanakan, berarti dari opini bisa berubah menjadi fakta. Kemudian kalau dia subjektif, tetapi ketika kita fokus pada objek yang kita memang rencanakan, itu bisa menjadi objektif. Oke, baik, demikian video penjelasan singkat dari saya. Saya harap trik dan konsep perbedaan antara fakta dan opini ini bisa membantu kita semua atau membantu kalian dalam membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah karangan, dan kalian bisa memahaminya dan bisa dengan mudah dan gampang untuk mengidentifikasinya ketika Anda diperhadapkan dalam sebuah teks. Ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kalian dan tetap semangat.